pemain baru kita dapatkan lagi. Mau dari manapun itu ya, mau dari naturalisasi, mau dari lokal. Ketika kita dapat stok baru, itu kan bagi kita sesuatu yang menguntungkan kita. Nah, mendapatkan stok baru ini kan ada prosesnya, gitu ya. Ini kan banyak banget. Ini bagaimana dan banyak banget apa tuh orang yang bicara ini prosesnya udah gimana semuanya. Udah percayakan aja ya. Toh selama ini kan kami juga sudah melakukan langkah-langkah yang berbeda. Bahkan Perdong aja 1 hari bisa. Tapi kan kalaupun nanti nggak bisa, itu berarti memang nggak bisa. Bukan kita nggak upaya, kita upaya ini. Kita ada tim, kita kerja di sana. Kan ada yang bilang itu, yang udah pasti mau nih, udah lah. Teman-teman, percaya sama kita aja gitu, bahwa kita akan mengerjakan yang terbaik. Halo, salam olahraga di channel Teman Bola. Ya, Bapak Erick Thohir menentukan target yang dilatih oleh Coach Sintayong menentukan tim nasional Indonesia, yaitu dalam 3 tahun terakhir ini tim nasional Indonesia harus tembus ranking 100 FIFA ya. Oke, banyak netizen yang menanyakan apakah timnas Indonesia menargetkan lolos Piala Dunia. Kita harus realistis sekali di grup yang cukup sulit kalau menurut saya, yaitu tergabung dari Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Tentu Indonesia sendiri, kita sangat realistis. Kita terendah 134 ranking dunia. Dan tertinggi itu 18 dunia Jepang. Kita sangat realistis. Tentu Bapak Erick Thohir juga dalam 3 tahun terakhir, target utama itu adalah ranking 100, tembus 100 dunia ya. Tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Erick Thohir dan beserta jajaran PSSI dan didukung oleh Coach Sintayong ini sangat-sangat berambisi untuk bisa melangkah ke yang lebih jauh lagi ya, tentu Piala Dunia. Tidak menampik dan tidak munafik untuk berharap sekali ke Piala Dunia melalui round ketiga ini. Tetapi kita realistis gitu. Peringkat 1 dan 2 itu sama-sama dipegang oleh langganan Piala Dunia. Jepang, Australia, dan terbaru juga Arab Saudi ini sudah menjadi langganan Piala Dunia. Tentu akan dimaksimalkan oleh Coach Sintayong. Dan tentu pemain-pemain juga harus siap gitu. Dan harus sesuai dengan keinginan Coach Sintayong. Dan Coach Sintayong juga berambisi sekali gitu. Ingin tim nasional Indonesia ini melangkah lebih jauh. Karena memang target dari Coach Sintayong ini dan Bapak Erick Thohir ini tembus 100 dunia ya. Dalam 3 tahun terakhir ini. Dalam masa jabatan Coach Sintayong sampai 2027. Kita dukung terus, kita doakan saja yang terbaik untuk timnas Indonesia dan juga pelatih timnas Indonesia Coach Sintayong. Tentu PSSI ini bekerja maksimal ya dalam menentukan arah dan roadmap dan tentu pemilihan pemain-pemain diaspora. Dan juga yang lagi hangat-hangatnya ini informasi mengenai pemain-pemain yang akan ditambah oleh Coach Sintayong ini semakin kencang ya. Dan juga ada beberapa netizen yang kok informasinya ini lambat sekali dan senyap sekali dan tidak ada informasi lebih gitu mengenai pemain-pemain tambahan diaspora. Tunggu dulu, PSSI ini kerjanya semakin senyap dan tiba-tiba sudah di Jakarta aja pemainnya nanti. Tentu PSSI akan menyiapkan sebaik-baiknya pemain yang diinginkan oleh Coach Sintayong ini. Kita sabar saja dan kita percayakan saja kinerja ini kepada oleh PSSI. PSSI yang sekarang ini bukan PSSI yang dulu gitu, yang lambat kerjanya, yang sangat-sangat membagongkan gitu. Saya yakin Bapak Erick Thohir beserta jajaran PSSI ini sudah mulai melangkah bahkan lebih jauh gitu, mendekati pemain-pemain diaspora. Entah itu Ole, entah itu Kevin Dix, atau Mes, Hilgers, ataupun pemain-pemain lainnya. Kita doakan saja dan kita sabar saja. Kita percayakan saja oleh PSSI. Gak perlulah netizen-netizen terlalu banyak koar-koar. PSSI kerjanya lambat, yang komen seperti itu ya, yang gak ada ngasih support kepada PSSI gitu. Coach Sintayong ini baru aja dioperasi dan baru saja tiba gitu di Indonesia. Coach Sintayong perlu istirahat yang lebih dan memaksimalkan roadmap kekuatan timnas Indonesia dalam langkah jauh ke ronde ketiga nanti ya. Kita doakan saja yang terbaik bagi pelatih Coach Sintayong dan juga PSSI, untuk tim nasional Indonesia. Kebanggaan timnas Indonesia bagi seluruh supporter ini melihat timnas Indonesia melangkah lebih jauh, yaitu bisa masuk ke Piala Dunia. Kans masih besar dan masih peluang yang sangat-sangat besar bagi timnas Indonesia untuk melangkah jauh ke Piala Dunia. Tetapi kita juga realistis. 1, 2, 3
dari ranking terbawah, apa kita ingin gitu, maksudnya berlebihan gitu, ingin harus peringkat 2, harus peringkat pertama. Kita realistis aja gitu, kita realistis lah pokoknya. Ranking 134 dunia sangat-sangat tinggi, di etis kalau menurut saya. Pokoknya kita serahkan saja semua untuk permainan, untuk strategi ini kepada Coach Sintayong. Kita sangat-sangat optimis ya untuk permainan timnas Indonesia melawan Filipina dan juga melawan Irak. Kita juga mengetahui, kita akui juga ya, melawan Irak juga kita masih di bawah Irak. Tentu ini menjadi warning ataupun menjadi suatu pembelajaran bagi Coach Sintayong untuk berbenah pada laga melawan laga selanjutnya. Tentu Timur Tengah, praktis Timur Tengah ini di grup C kita melawan Arab Saudi dan juga Bahrain. Menurut saya Arab Saudi tidak terlalu jauh tipikal bermainnya dengan Irak, mungkin agak-agak lebih cenderung super ketat dan juga lebih cenderung agresif Arab Saudi. Dan juga Bahrain, kita juga punya pengalaman yang sangat-sangat buruk, dibantai 10-0 pada waktu yang sudah lama. Itu sangat-sangat kelam kalau menurut saya, permainan yang sangat-sangat buruk sekali, kita dibantai 10-0. Tentu menjadi acuan di laga pertama kita melawan Arab Saudi menjadi kunci ya. Paling tidak kita harus menahan imbang Arab Saudi, nggak apa-apa dah parkir bus ataupun parkir yang gimana gitu, yang penting kita bisa membawa poin, minimal imbang lah. Walaupun kalah jangan terlalu besar golnya juga, 1-0, 2-1 masih oke. Kita bisa masih mengandalkan agregat gol, selisih gol menjadi sebuah acuan dalam melangkah ke babak berikutnya. Ya, kita tergabung di grup C, Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga China. Laga perdana kita melawan Arab Saudi, laga kedua kita melawan Australia. Kita juga melawan Australia diunggulkan karena memang laga kedua ini bermain di stadion di Indonesia, yaitu kemungkinan di Gelora Bung Tomo. Kita dukung terus, semoga supporter timnas Indonesia ini bisa memenuhi stadion Gelora Bung Karno, Gelora Bung Tomo. Ya, kita realistis aja, kita untuk bahkan peringkat 3 aja ini kita udah terseok-seok. Mungkin Arab Saudi dan Australia ini sangat-sangat langganan Piala Dunia. Tentu peringkat 4 kita masih bisa sangat-sangat lebar mengalahkan Cina ataupun Bahrain. Tentu yang kita harapkan juga kita bisa mengalahkan Australia dan Arab Saudi. Bahkan kita bisa meraih poin melawan Jepang, entah itu bermain imbang dan bagaimana pokoknya kita serahkan kepada Coach Sintayong. Tentu kita harus mendukung seluruh kinerja oleh PSSI. Kita harapkan semoga keinginan Coach Sintayong ingin menambah pemain-pemain sektor depan ini bisa terrealisasi ya, dan bisa cepat terkabulkan oleh PSSI. Dan juga semoga berbagai pihak, baik itu pemerintah, bisa mendukung penuh keinginan Coach Sintayong. Tentu ini adalah kerjasama dengan PSSI. Bapak Erick Thohir, terima kasih sekali untuk sudah bekerja keras dan berjuang semaksimal mungkin untuk menambah yang diinginkan oleh Coach Sintayong. Kita dukung terus PSSI dan juga Coach Sintayong dalam meningkatkan ranking timnas Indonesia di FIFA nanti. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Kita bertemu di lain video berikutnya.